warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada saat ini kami akan menampilkan video berkaitan dengan komunikasi politik, yaitu strategi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019, yaitu pasangan calon Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Selamat menonton. Komunikasi politik. Komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan tertentu, baik untuk memberikan informasi, mempengaruhi, maupun membentuk persepsi. Sedangkan politik merupakan bidang kehidupan yang menyangkut pengambilan keputusan kolektif, pengaturan kekuasaan, serta pelaksanaan kebijakan publik dalam satu masyarakat atau negara. Sehingga dapat dipahami, komunikasi politik merupakan sebagai titik temu antara komunikasi dan politik, yakni proses penyampaian pesan-pesan politik dari aktor politik kepada publik, atau sebaliknya, dengan tujuan mempengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku politik masyarakat. Komunikasi politik tidak hanya terbatas pada kampanye atau kegiatan pemilihan umum, melainkan juga mencakup penyebaran informasi kebijakan publik, pembentukan citra, serta proses pembentukan opini masyarakat tentang kekuasaan dan pemerintahan. Komunikasi politik berpengaruh terhadap kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Sosok Ma'ruf Amin sendiri relatif kurang dikenal oleh publik dan tidak cukup populer di kalangan anak-anak muda. Dalam menghadapi kondisi ini, tim pendukung Ma'ruf Amin bergerak cepat dengan membuat laman Instagram yang diisi dengan berbagai konten multimedia dengan 3 tujuan, yaitu tujuan pertama, memperkenalkan rekam jejak, tujuan kedua, mendekatkan sosok Ma'ruf Amin yang sudah senior pada anak-anak muda, tujuan ketiga, mempromosikan program kerja yang diusung untuk periode kepemimpinan presiden dan wakil presiden periode 2019 hingga 2024. Strategi komunikasi politik pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam pemilihan presiden tahun 2019. Adapun strategi komunikasi politik pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam pemilihan presiden tahun 2019. Salah satu strategi yang dilakukan oleh kandidat Pilpres nomor urut 1. Adapun yang pertama yaitu propaganda yang menampilkan citra baik Jokowi Amin. Jokowi Amin banyak menonjolkan perjalanan Jokowi yang merakyat, sederhana, serta tegas dalam kepemimpinannya. Meski pernah diisukan anti-Islam karena dianggap tidak berpihak kepada aksi kelompok Islam dan dukungannya didominasi partai non-Islam pada pemilu 2019, keputusan Jokowi memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden mengubah persepsi tersebut. Latar belakang Ma'ruf Amin sebagai tokoh NU berhasil menarik dukungan besar dari masyarakat Muslim, sehingga memperluas basis pemilih pasangan nomor urut 1 ini. Kemudian, dalam beberapa pidatonya, Jokowi memperkenalkan istilah politik gundurwo dan politikus sontoloyo untuk mengkritik praktik politik yang menakut-nakuti rakyat atau berupaya memecah belahkan bangsa. Ia menegaskan bahwa politik yang menghasilkan ketidakpastian dan keraguan merupakan politik gundurwo. Sementara itu, para aktor politik yang merusak demokrasi tersebut yaitu politikus sontoloyo. Ungkapan ini menjadi contoh propaganda nemkeleng karena memberikan label negatif kepada pihak yang dianggap merugikan kehidupan politik di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu propaganda glittering generalities. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi menunjukkan bahwa dirinya mendorong pendidikan politik dan komunikasi politik yang positif di masyarakat. Dari sini dapat kita ketahui bahwa propaganda yang dilakukan merupakan upaya melawan propaganda kubu lawan yang terus-menerus mengkritik kinerja pemerintah yang sedang berjalan. Nah, itulah dia tadi beberapa strategi yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam memenangkan pasangan calon tersebut. Oleh karena itu, dengan pasangan tersebut memiliki dampak yang sangat signifikan dalam perkembangan Indonesia saat ini. Oleh karena itu, sama-sama kita lebih peka terhadap komunikasi politik, karena komunikasi politik merupakan bagian yang terpenting yang ada di dalam politik. Karena dengan komunikasi politik kita bisa menghubungi satu pihak dan pihak lainnya. Oleh karena itu lebih paham dan lebih cerdik dalam menggunakan komunikasi politik yang ada di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.